في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara yang terkasih di dalam saya tadi mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Isro bin Paul tentang tantangan globalisasi dan digitalisasi. Sekarang ini mau tidak mau bukan kita sekedar menghadapi sebagai sesuatu yang kontra untuk kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi dan tidak mungkin kita hindari. Karena itu poin-poin yang tadi disampaikan itu sesungguhnya akan saya kembangkan di dalam konteks khususnya hubungan antar agama di Indonesia. Yang pertama, ya, bahwa globalisasi itu satu pihak adalah tantangan, tapi juga di pihak lain adalah peluang. Kenapa? Apa yang dulu tidak mungkin kita capai dengan sangat cepat lewat teknologi canggih ini, teknologi informasi gelombang 4 ini, itu dengan sangat mudah kita bisa capai. Satu contoh hal-hal yang sifatnya positif ya. Kita ini berabad-abad, bukan sekedar bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, tapi berabad-abad selalu dituduh bahwa kita orang Kristen itu palsu. Dahulu ketika era sebelum teknologi informasi, kita ini begitu susah payah untuk mencari dokumen pendukung dalam bentuk apa yang bisa disiap sampaikan kepada khalayak yang meragukan keaslian kita itu. Bahkan dalam pengamatan saya, sekolah-sekolah tinggi teologi atau seminari pun itu hanya semacam memperkenalkan itu ke dalam. Sehabis orang membaca lancar Alkitab dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani, tetapi ketika menjadi pendeta jemaat itu tidak pernah muncul lagi atau dilupakan. Jadi guyonannya seolah-olah kita belajar bahasa Ibrani itu sekedar untuk memenuhi SKS supaya kita lulus STH. Setelah STH sering tidak ada. Karena apa? Karena itu nggak diperlukan oleh jemaat kita. Jemaat kita tidak pernah secara intern memerlukan bukti keaslian Alkitab karena kita semua yakin Alkitab itu asli. Tetapi menjadi masalah ketika kita mengkomunikasikan itu kepada orang luar yang secara umum tidak mengakui keaslian Alkitab itu. Nah, ini yang menarik. Pada saat kita menghadapi problem seperti itu, yang terjadi kemudian perdebatan, saling menyerang, saling menghujat antara pihak yang pertama memulai tujuan Alkitab itu palsu, ganti menuduh yang lain dengan mengungkit hal-hal yang tidak relevan dengan pokok pembahasan. Nah itu dulu. Saya dulu harus datang ke Switzerland. Itu hanya karena doa saya pada Tuhan bahwa saya harus melihat Alkitab dalam bahasa asli yang saya hanya membaca di literatur, bahwa sebelum Alkitab kita itu dalam bentuk kodeks itu digital, ya seperti kodeks Vatikanus, kodeks Alexandrinus, kodeks Ilpraimi Rescriptus yang itu rata-rata dari abad ke-4 dan abad ke-5. Tapi kita memiliki dari abad kedua awal akhir abad pertama. Misalnya yang dikenal dengan Papyrus 46, itu isinya
10 surat Paulus dalam perjanjian baru, dan itu disimpan di Switzerland. Paulus itu meninggal di Roma tahun 67, sementara naskah itu menurut hasil uji karbon terakhir yang dilakukan Profesor Kim, ahli papirologi, itu asalnya dari tahun 85 Masehi. Berarti hanya ada jarak 18 tahun antara penulisnya, kematian penulisnya dengan teks kuno yang ditemukan. Kemudian ada P66, Papirus 66, itu isinya sebagian besar Injil Yohanes. Itu hasil uji karbon terakhir itu tahun 120 Masehi kira-kira. Sementara Rasul Yohanes meninggal di Efesus tahun 96, hanya ada jarak 24 tahun. Dulu saya benar-benar datang ke sana dan Tuhan mengabulkan doa saya. Setelah saya melihat itu baru saya yakin benar memang ada. Ya. Betapa sulitnya untuk waktu itu, kira-kira tahun 90-an akhir. Tahun 2000 awal saya mohon-mohon kepada Monsinyur Benjamin Bria, Uskup Bali Denpasar. Ketika beliau dipanggil Paus ke Vatikan untuk adalah acara rutin para uskup di seluruh dunia. Saya menitip satu buku ya. Buku itu yang saya kenal ya lewat literatur langka ini juga. Judulnya dalam bahasa Arab itu adalah Al-Injil At-Tufuliyah, Injil masa kanak-kanak Yesus. Itu bukan Injil sebetulnya. Dalam bahasa Latin disebut Liber Evangelium de Infantia. Jadi kitab Injil masa kanak-kanak Yesus. Jadi itu tertulis dalam bahasa Arab dan bahasa Latin. Apa yang tertulis dalam teks dokumen belakangan kira-kira abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7. Jadi ratusan tahun setelah Yesus disalib, bangkit dan naik ke surga. Buku ini menceritakan bahwa Yesus itu sudah bisa berbicara pada saat dia masih bayi digendong oleh bundanya. Saya lanjutkan. Jadi buku ini tergolong dengan klasifikasi buku apokrifa. Jadi buku-buku yang muncul berabad-abad setelah zamannya Yesus. Nah, di situ dikisahkan bahwa Yesus telah berbicara pada waktu masih digendong ibunya, dan dia salah satunya mengatakan bahwa wa abi arsalni liqolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan seluruh dunia. Teks ini sangat penting bagi saya karena apa? Karena ada kisah-kisah yang semi legendaris yang muncul setelah jauh zaman kekristenan, tetapi gereja tidak menjadikannya itu sebagai Injil atau sebagai Alkitab. Nah, ini terkait dengan tujuan yang murah meriah tadi, bahwa gereja telah melakukan seleksi besar-besaran untuk menolak Injil-Injil yang banyak itu dan hanya memilih 4 Injil yang cocok bagi dengan ajaran gereja. Itu kan tujuan keji sekali. Nah, dengan munculnya buku-buku apokrifa yang coba saya kolek, dan waktu itu memang sangat sulit untuk mendapatkan teks-teks di dalam bahasa aslinya, Latin atau Yunani atau Arab. Sekarang semua online sudah bisa tersedia di internet. Itu salah satu kemudahan teknologi informasi ini. Apa yang saya mau sampaikan bahwa kalau gereja mau, ya, kitab-kitab apokrifa itu menguntungkan iman Kristen kalau sekedar untuk mendukung Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah. Semua itu lengkap tersedia dalam kitab apokrifa, melebihi perjanjian baru. Karena dalam perjanjian baru jelas sekali, misalnya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, mukjizat pertama yang dilakukan Yesus itu mengubah air menjadi anggur
di dalam peristiwa perkawinan Kana. Nah ini kan lebih hebat. Yesus waktu bayi aja sudah bisa bicara. Yesus pada saat kanak-kanak dia mengubah tanah ditiup jadi burung dan itu tercatat dalam Injil Thomas. Yesus bisa bicara waktu bayi tadi tercatat dalam Injil Tufulian. Nah kalau gereja mengambil itu, justru gereja akan diuntungkan dengan klaim ketuhanan Yesus. Tapi nyatanya kenapa gereja malah menolaknya? Karena kisah-kisah itu sifatnya ahistoris. Sifatnya tidak mengandung kebenaran sejarah. Sepulang dari Roma, Bapak Uskup ini minta maaf kepada saya karena tidak bisa mencarikan rujukan itu. Lalu saya menghubungi seorang guru besar Islamologi yang pernah bekerja pada PGI, dulu namanya masih Dewan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu Profesor Dr. Olam Suman. Beliau seorang teolog Lutheran, tetapi seorang Islamolog yang disegani. Dia mengatakan kepada saya akan mencarikan itu di perpustakaan mana, kalau di Eropa ada nanti saya carikan. Dia mengatakan kepada saya, apa terlalu penting itu bukti fisik itu? Saya mengatakan itu penting bagi saya. Akhirnya pun Profesor Lasuman karena mondar-mandir dari Jerman, kemudian Bali, kemudian sekarang di Sabah, sampai hari ini juga tidak ketemu. Pada waktu saya di Kairo, saya baru menemukan buku itu tapi dalam bentuk terjemahan dengan bahasa Arab yang baru, dan itu tentu bukan bahasa Arab kuno yang saya cari. Sudah saya melupakan keinginan saya itu. Tiba-tiba tahun 2015 saya iseng-iseng buka di Google dan itu ada reprint Ancient Library, jadi cetak ulang dari pustaka-pustaka klasik. Itu yang namanya Liber Evangelia de Infantia atau Injil Tufulian itu bisa di-download di situ lengkap. Karena itu bentuk hasil foto per halaman Latin Arab yang sekarang itu bisa dengan mudah di-download di internet. Ini jasa teknologi informasi, ini jasa era globalisasi, ini jasa digitalisasi. Bahkan yang namanya Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus itu sekarang di-online kan. Sudah bisa lakukan dengan sangat mudah. Suatu saat saya memberi dialog Islam Kristen yang diselenggarakan di Yogyakarta ini. Tetapi itu melibatkan banyak teman-teman dari Fakultas Uskuddin IAIN Sunan Kalijaga. Nah, dalam satu perbincangan waktu itu saya menjadi salah satu narasumber bersama Profesor Mun'im Siri, seorang sarjana Islam yang bekerja di Universitas Katolik di Amerika, dan dia seorang yang sangat maju pikirannya. Dalam dialog itu bersama dengan teman-teman lintas agama itu, tiba-tiba seorang bertanya kepada saya, kenapa orang Kristen tidak terbiasa untuk menunjukkan paling tidak teks-teks asli Alkitab? Ya, ada juga mahasiswa yang setengahnya ragu apa benar Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah yang saya gunakan. Coba Anda buka Google, tulis di situ, saya bilang begitu, www.early Bible Papyri. Kalau mereka catat teks, muncul, dan tulis di situ apa yang Anda butuhkan. Anda mau lihat surat Galatia dari tahun 85 Masehi yang hanya berjarak 24 tahun dan penulisannya ada di situ. Lalu memang benar-benar muncul di situ. P66, P52 itu muncul di sini. Dengan sangat mudah bisa diteliti. Lalu saya bilang, yang meragukan Alkitab asli itu dasarnya apa? Orang Yahudi dan orang Kristen kedua-duanya sudah terpisah kurang dari 2000 tahun yang lalu, sejak orang Kristen dikutuk oleh orang Yahudi dalam sebuah muktamar lokal Yahudi di kota Yamnia.
orang-orang Muslim atau orang-orang Nasrani itu kiranya namanya segera dihapus dari Sefer Ibrahim, dari kitab kehidupan, dan segera binasa. Itu kutukan Yahudi yang dilakukan pada tahun 90-an Masehi. Orang Yahudi yang mengutuk orang Kristen, dan akhirnya orang Kristen ganti mengutuk orang Yahudi. Makanya sampai pada abad ke-15 itu dalam Katekismus Romanum tahun 1590-an itu orang Yahudi dikenal sebagai Deigidium, pembunuh Kristus, Yahudi pengkhianat. Jadi akhirnya dua agama itu saling menganatema. Tetapi saya bilang, ini bukan sebuah keanehan yang kebetulan, ini sebuah miracle, ini sebuah mujizat. Dua agama yang sudah berpisah kurang dari 2000 tahun, kenapa? Kitabnya masih sama. Nah sekarang seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Isro, bagaimana gereja sekarang itu adalah meningkatkan kualitas komunikasinya, pelayanannya. Karena inilah yang dihadapi oleh banyak teman-teman yang akhirnya meninggalkan gereja karena mereka tidak mampu menjawab ketika imannya dipersoalkan oleh pihak lain. Ini penting sekali. Saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan bahwa kalau kualitas bagus, kuantitas itu akan menyusul. Seperti yang dicontohkan oleh kitab Kisah Para Rasul tadi. Nah saudara-saudara, intinya apa yang mau saya sampaikan, bahwa era ini sekaligus bukan sekedar tantangan tetapi juga peluang. Betapa mudahnya kita mengatakan di dunia ini mana ada komunitas keagamaan yang memiliki bukti naskah ribuan tahun dan ribuan manuskrip kalau bukan kekristenan. Itu di tengah-tengah kuatnya tuduhan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Terus yang kedua, untuk konteks perjanjian lama, ini dua agama berpisah 2000 tahun, kenapa Alkitabnya masih satu? Satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya Yesus. Yahudi kan nggak percaya Yesus, tapi ketika dia membuka kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, atau dalam urutan Yahudi kitab Kejadian sampai Tawarik, karena orang Yahudi menempatkan Tawarik sebagai kitab terakhir, Maleakinya di tengah. Tidak ada perbedaan di sini. Kalau Bapak Ibu datang ke Shrine of the Books, Museum Israel yang dikenal dengan Hekal HaSefer, kita bisa menyaksikan gulungan kitab Nabi Yesaya yang aslinya ditemukan di gua keempat. Itu adalah panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm, utuh ditunjukkan di depan kita. Jadi kurang apa lagi sebetulnya yang bisa dikomunikasikan. Nah sementara yang menjadi masalah itu adalah apa? Yang muncul ke permukaan itu adalah entertain Kristen, bukan orang-orang yang memang benar-benar mewakili problematika kita ini kita tunjukkan di depan umum. Banyak artis-artis yang ketika dia menjadi Kristen mendapatkan panggung lebih daripada seorang teolog yang belajar susah payah bertahun-tahun. Itu masalahnya. Saya kadang-kadang merenungi, ya, ini era seperti ini nggak bisa kita hadapi dengan sembarangan. Pertama begitu, ya. Saya kemarin seminar dengan Pendeta Nus M. Leo, itu kebetulan dulu pimpinan saya di organisasi kemahasiswaan. Sekarang ini dia sering bawa saya ke daerah-daerah safari seperti ini dan mengumpulkan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di daerah-daerah yang memang itu rawan mengalami gesekan dengan Islam. Lalu saya sampaikan apa yang harus kita lakukan itu sesungguhnya mengulang-ulang apa yang sudah sering saya sampaikan, menjelaskan tentang Trinitas, ketuhanan Yesus, keaslian Alkitab, itu terus. Kadang-kadang saya bosan juga, itu sudah lebih dari 20 tahun saya lakukan. Tapi saya diingatkan oleh ceramahnya Gus Dur. Dari dulu sampai sekarang saya ngomongnya ya ini. Karena apa? Lah ya saya ngomong begini, ini generasi kita semua sudah paham. Nanti 5 tahun, 10 tahun lagi kan generasi berubah. Kalau ini tidak diterus sampaikan, itu akan hilang sendiri. Dan apa?
Yang instan-instan itu akan lebih berteriak keras ketimbang yang serius itu. Jadi persoalannya bagaimana yang serius-serius begini bahasanya didaratkan, tidak menjadi menara gading di STT perguruan tinggi. Bagaimana mendaratkan berita tentang otentisitas Alkitab, tidak mungkin Alkitab dipalsukan, dalam bahasa yang mudah dipahami oleh umat. Satu contoh misalnya, saya nanya pada anak muda, kamu percaya nggak kalau Indonesia merdeka itu tahun 1945? Ya percaya Pak. Dasarnya apa? Kamu belum lahir kamu percaya. Dari mana kamu? Ya kan ada dokumennya Pak. Mana dokumennya? Itu proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Iya, saya tanya, kamu kan belum lahir waktu itu. Kok kamu percaya? Kan ada dokumennya Pak. Nah sekarang ini tahun 2016 misalnya, ya, kemerdekaan kita 1945, 71 tahun yang lalu loh, usiamu belum sampai 30 tahun. Kok kamu bisa percaya? Karena dokumennya Pak. Nah terus kenapa kamu meragukan Yesus disalib atau tidak? Kalau dokumennya juga ada. Yesus itu tanpa membaca Alkitab pun itu sudah pasti Yesus disalib, tidak usah kita perdebatkan lagi. Ini contoh-contoh cara saya dalam mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin supaya to the point, cepat, nggak lama-lama. Kamu hitung sekarang, Yesus itu wafat disalibkan tahun 33 Masehi pada bulan Nisan. Bulan Nisan itu sekitar Maret atau April kalau bulan kita ya. Kemudian Flavius Josephus itu seorang ahli sejarah Yahudi menulis tentang penyaliban Yesus karena apa? Peristiwa salib Yesus itu memiliki signifikasi politik sehingga menyebar secara internasional. Lalu dicatat dalam bukunya dia Sejarah Kuno Bangsa Yahudi sekitar tahun 90 Masehi. Salibnya tahun 33 Masehi, hanya ada jarak 57 tahun. Yang 71 tahun kamu percaya, kenapa yang 51 tidak percaya? 57 tahun tidak percaya. Karena dokumennya, lah ini dokumennya. Ini dokumennya penyaliban Yesus. Menurut Alkitab, jangan ngomong Alkitab dulu. Nanti kalau kamu ngomong Alkitab itu firman Tuhan, ditandingi dengan klaim firman Tuhan yang lain. Kita berdebat kusir, nanti kita ngomong sejarah dulu. Jadi yakin kamu Yesus disalib? Yakin. Bukan hanya Flavius Josephus yang berkata. Yang berkata itu Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi, seorang ahli hukum Romawi tahun 95, seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia namanya Mara ben Serapion juga menulis yang sama. Jadi intinya apa Pak? Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Jangan salah paham. Bapak berarti kenapa tidak merujuk Alkitab ketika lawan bicara saya atau mitra bicara saya orang non-Kristen. Dan ini kalau saya baca Alkitab kamu tuduh palsu. Kalau sekedar mengatakan bahwa Yesus disalib, tidak usah baca Alkitab Yesus disalib. Nah untuk Bapak Alkitab itu apa? Kalau kamu tanya kepada saya untuk apa Yesus disalib, jawaban saya Alkitab. Tapi jangan mementahkan fakta sejarah bahwa Yesus memang benar-benar disalib. Nah ketika orang lain ngajak saya untuk berdebat tentang tafsir Al-Quran tentang Yesus disalib atau tidak atas teks yang berbunyi wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subiyalahum, saya bilang stop di sini, itu bukan urusan saya. Karena apa itu kitab sucimu dan saya tidak ada kepentingan untuk membenarkan atau mendustakan karena itu bukan wilayah keyakinan saya. Tapi ketika kamu mengajak diskusi tentang sejarah, Alkitab aja nggak saya baca, apalagi kitab. Cukup apa tidak? Cukup, dan orang tidak akan marah kepada saya. Cuma mengatakan, Bapak benar-benar tidak mau mempertimbangkan Al-Quran Pak. Kitab saya Injil Mas, bukan Al-Quran. Selesai. Begitu juga tentang ini, tentang apa namanya, siapakah yang nyaris dikorbankan, Iska atau Ismail? Saya bilang, coba
Itu kan problem tafsirnya Islam. Itu nggak ada urusan dengan Yahudi, nggak ada urusan dengan Kristen. Lah kenapakah saya diajak berdebat tentang tafsirmu? Namanya saya latah kalau saya mau ikut, itu bukan wilayah saya kok. Sudah jelas bahwa di dalam ajaran Islam, dalam tafsir-tafsir kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ishak yang nyaris dikorbankan, ada yang mengatakan Ismail yang nyaris dikorbankan. Misalnya tafsir Muqatil bin Sulaiman itu cukup tua, tahun 776 Masehi, mengatakan ketika ada teks di dalam ayat suci itu fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami memberikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang penyantun. Lalu di dalam tafsir itu ditulis wa huwa Ishaq bin Sarah, dan dia adalah Ishaq putranya Sarah. Nah, sementara di dalam tafsir yang kira-kira muncul 3 abad kemudian, tafsir Tobari, Jami'ul Bayan di Tafsiril Quran, itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan Ishak yang nyaris dikorbankan, sehingga Ishak di dalam sejumlah hadis disebut sebagai Dabihullah, sembelian Allah. Sementara yang mayoritas mengatakan Ishak. Ya itu kan bukan problemnya Yahudi dan Kristen. Kenapa saya ikut diajak berdebat tentang problemmu? Karena saya tunjukkan sekarang ini, Kristen sama Yahudi ini kan tadi berpisah sejak tahun 90 Masehi. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 bunyinya sama. Wa yomer kahna et binika et yihitika asar ahabta et yitsa wilah leka el eret hamurya. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Moria. Itu naskah Masoretik dari abad ke-10 setelah Masehi, yang tertua sebelum ditemukannya The Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll itu tahun 100 sebelum Masehi, berbunyi sama. Masoretik tahun 1000 setelah Masehi, bunyinya sama. Naskah-naskah terjemahan Yahudi dan Kristen, misalnya Targum Yahudi, misalnya Onkelos, sama bunyinya. Terjemahan Kristen terkuno misalnya Vetus Latina, yaitu Latin kuno. Kemudian Vulgata, itu terjemahan simpel yang dilakukan oleh Santo Hieronymus di Bethlehem, bunyinya sama. Septuaginta itu karya dari Yahudi Helenik pada masa Ptolemeus di Alexandria, bunyinya sama. Padahal yang satunya percaya Yesus, satunya tidak percaya Yesus. Lo kurang apa lagi bukti? Inilah jasa digitalisasi. Jadi ini yang bisa, mungkin ada pelatihan anak-anak muda kita. Ketika kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, sudah ada alamatnya di sini seperti saya sampaikan tadi. Itu saya menghadapi itu serta-merta, itu mendadak. Ketika orang mengatakan, tunjukkan kepada kami teks asli kitab suci, saya langsung tunjukkan. Ini asli dalam makna apa dulu? Asli, teks aslinya dalam pengertian bahasa aslinya ada, cukup tulis saja The Hebrew Bible. Tulis di situ misalnya Tanakh, langsung Bereshit bara Elohim et hasamajim beas wiharet hagita tokwa lengkap di situ. Tapi kalau kamu mau cari naskah kunonya yang 1000 tahun lebih tua daripada abad 10, tulis saja The Dead Sea Scroll, akan muncul itu. Kalau ini perjanjian baru, tulis saja misalnya namanya WWL Bible Papyri, ketemu langsung naskahnya dari tahun 120, tahun 160, tahun 85. Itu luar biasa. Kalau bisa kita ada guiding, panduan untuk anak-anak muda kita. Tentu saya ini kalau dalam konteks IT, tentu saya diajari anak saya yang SMA. Tetapi kontennya kan dia tidak tahu alamatnya mana. Lah, teknologinya kita serahkan pada anak-anak muda kita, tapi yang tua-tua ini, atau yang agak tua lah, saya tua, ini adalah melakukan guiding. Jadi kalau kamu ditanya teman tentang teks asli kitab suci, alamatnya sendiri. Ini yang bisa kita lakukan. Dan dengan demikian menurut saya, ya,
problem yang sama yang dulu kita coba susah payah sampaikan lewat seminar-seminar, lewat pelatihan-pelatihan, sekarang lebih simpel bisa kita lakukan hanya lewat webinar, tapi dengan alamat-alamat situs yang sudah kita ketahui. Itu satu. Kedua, bagaimana etikanya sebetulnya kita di dalam berinteraksi antar umat beragama. Tatkala saya mengutip teks Quran tadi, kan saya tidak mengintervensi Quran. Teks yang saya kutip tadi teks yang biasanya dipakai oleh saudara-saudara muslim untuk menunjukkan kekristenan itu keliru. Tidak semua Islam seperti itu. Orang Islam yang baik itu lebih banyak daripada orang Islam yang kacau-kacau itu kan. Cuman karena beritanya yang kacau-kacau itu blow up oleh media, jadi akhirnya itu yang menonjol, kasihan yang moderat. Coba lihat itu, kalau orang mengatakan kepada saya ini kan militansi, dibalas dengan militansi kan itu kan. Jadi militansi itu misalnya apa? Kalau ada orang pindah agama itu rasanya harus diberikan tempat khusus meskipun sebetulnya imannya belum tentu cocok dengan agama baru yang sedang dia peluk gitu. Itu yang menurut saya harus ada edukasi yang terus menerus.